orang-orang yang dititipkan doa itu sebenarnya live ya, secara langsung seperti ini, mau langsung dicap ria belum tentu ya. Kenapa Nabi Zakaria baru berdoa pada saat itu? Karena terlambat melihat keajaiban itu. Kalau dibaca tafsirannya ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di ayat sebelumnya itu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi di situ tafsirannya dikatakan bahwa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ya tafsirannya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Di situ kalau kita baca tafsirannya, Nabi Zakaria itu setiap mengantarkan makanan ke kamarnya Maryam, dia mendapatkan di dalam kamarnya itu banyak buah-buahan ya. Qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini buah-buahan dari mana? Siapa yang kasih? Ada orang yang masuk enggak? Kata Maryam, tidak ada, ini dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya. Nabi Zakaria tidak percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin buah-buahan datang dari Allah. Tidak mungkin buah-buahan datang dari Allah. Tapi yang membuat Nabi Zakaria percaya itu adalah setiap hari ya buah-buahan itu datang. Yang kedua, Nabi Zakaria kunci dari luar ya, karena memang toiletnya ada di dalam ya. Nabi Zakaria kunci dari luar pintu kamarnya. Nabi Zakaria kunci dari dari luar kamarnya, tetap aja ada buah-buahan di dalam. Makanya Nabi Zakaria yakin bahwa ini betul-betul dari Allah. Yang kedua yang membuat yakin Nabi Zakaria adalah buah-buahan yang ada pada waktu itu bukan buah yang musimnya. Maksudnya kalau misalkan sekarang bukan musim durian, yang datang malah buah durian. Sekarang bukan musim langsat atau rambutan, yang datang malah buah rambutan. Itu yang membuat Nabi Zakaria percaya. Olehnya itu, makanya dalam tafsirannya itu dibahas itu bahwa karena Nabi Zakaria melihat keajaiban di situ, barulah di ayat selanjutnya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Makanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, bahkan pada waktu itu Nabi Zakaria menyuruh Maryam untuk keluar. Dia bilang kayaknya tempatnya mihrabnya Maryam ini yang mustajab. Jadi waktu itu kalau kita baca dalam tafsirannya, kalau waktu itu Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, keluar, saya ingin berdoa ya, saya ingin berdoa. Itu bisa dibaca tafsirannya dalam surah Ali Imran ayat 37 38 ya sampai 39. Karena di Ali Imran 39 itu Allah membahas bahwa fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi ketika Maryam keluar dari mihrabnya atau kamarnya, kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, dia melaksanakan sholat di situ ya, di mihrabnya Maryam. Kemudian datang malaikat, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Akan datang Allah akan memberikan engkau keturunan yang namanya Yahya ya, luar biasa. Jadi makanya doanya Nabi Zakaria itu dikatakan kenapa agak lambat, nanti berumur 122 tahun, kemudian istrinya 98 tahun. Kenapa dikatakan terlambat berdoa? Karena memang dia melihat keajaiban pada Maryam pada saat itu. Makanya dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Ini juga bisa dipakai bagi orang-orang yang tidak mempunyai keturunan ya, sudah lama menikah tapi tidak mempunyai keturunan. Doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di surah Ali Imran ayat 38 ya. Ayat 38.
Itu bisa dibaca doanya Nabi Zakaria. Jadi kita kembali bahwa doa, ya, doa itu Allah contohkan dalam Al-Quran beberapa tempat yang Allah mengabulkan itu dengan cara yang tidak biasa, ya, yang mestinya itu mustahil, tapi Allah jadikan itu terjadi. Dan masih banyak, ya, termasuk Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika dipisahkan dengan Siti Hawa. Nabi Adam itu kan zaman dahulu kan tidak ada HP. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan Hawa? Dia dipisahkan. Kemudian yang kedua, bumi ini kan terlalu besar, ya. Bumi ini kan terlalu besar, dunia ini terlalu besar. Naik pesawat aja dari Indonesia saja sudah 14 jam, ya. Dari Indonesia, belum dari Australia, belum dari Amerika. Artinya dunia ini terlalu besar. Tapi dengan doanya Nabi Adam alaihissalam, ya, ingin bertemu dengan Hawa, Siti Hawa, Allah pertemukanlah, ya. Konon katanya dipertemukan di Jabal Rahmah. Yang jelas kita jangan sampai meremehkan doa. Tentu saya harap kepada kawan-kawan, sahabat dan andai tolat bahwa salah satu tempat mustajab doa itu adalah di Mekah dan Madinah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, uang saya antara bikin rumah dengan umroh, ya, kira-kira mana saya dulukan? Ya, kalau saya sih kalau saya rekomendasikan umroh dulu. Kalau kita berangkat umroh, perkuat doa di sini, ya, insyaallah. Yang penting kita betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, betul-betul serius minta kepada Allah. Apalagi di tempat yang mustajab di sini, insyaallah Allah kabulkan. Jadi jangan remehkan doa. Saya ingin berbagi sedikit, ya. Bahwa keberangkatan haji tahun ini, saya berangkat haji tahun ini memang saya tidak sangka-sangka. Saya kemarin waktu bulan Ramadan kan saya ceramah di perbatasan, ya, Malaysia dengan Indonesia di Sungai Nyamuk. Jadi kenapa entah di 10 terakhir Ramadan itu saya kepikiran, ya, walaupun sudah ada bayangan sebenarnya, tapi bayangan itu sebenarnya seakan-akan sirna, ya, ceritanya panjang kalau dicerita lagi. Yang jelasnya begini, saya belum pernah ada daftar haji, ya, sampai bulan Ramadan itu, karena memang saya pikir dana haji ini, biaya haji ini luar biasa, ya, luar biasa mahal. Tapi 10 terakhir Ramadan itu saya berdoa, ya Allah, saya mau naik haji tahun ini. Itu bulan Ramadan kemarin itu, ya, kurang lebih 1 bulan lah, ya. Ya Allah, saya mau berangkat haji tahun ini, berikan jalan itu doa saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, ya, karena setahu saya kalau haji reguler kan 30 sampai 40 tahun menunggu. Haji plus mahalnya pun 200 juta lebih, ya, sekitar 225 juta sampai 250 juta itu masih nunggu sampai 6-7 tahun. Itu haji plus. Haji furoda sekarang itu sekitar 350 juta sampai 600 juta, ya. Jadi banyak yang naik haji furoda tahun ini dia bayar 600 juta, ya, termasuk ada salah satu saya kenalan di sini, dia berdua dia bayar 1,2 M. Berdua berarti dia bayar 600 juta satu orang. Yang saya ingin katakan adalah berangkat haji ini tidak semudah berangkat umroh, ya. Tapi saya berdoa kepada Allah Ramadan, ya. Ya Allah, saya mau berangkat haji tahun ini. Bagaimanapun caranya, saya serahkan kepada Engkau, ya Allah. Alhamdulillah, saya berangkat, insyaallah gratis, ya. Artinya Allah akan berikan jalan. Kita tidak boleh mengatur Allah. Tugas kita hanya berdoa. Tugasnya Allah menerima doa, ya. Saya ulang. Ini penting. Tugas kita hanya berdoa.
tugasnya Allah menerima doa. Kita tidak bisa memang mengatur Allah, ya, tidak bisa mengatur Allah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah menghendaki, insya Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebagaimana pembahasan saya tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengatur Allah. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah berkali-kali dan banyak di dalam Al-Quran yang memberikan gambaran ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Allah mengatakan, mintalah kepadaku, saya akan menerima, ya, saya akan mengabulkan. Itu janji Allah, beda dengan janji caleg. Walaupun ada banyak juga caleg yang benar, maksudnya menepati janji, tapi maksud saya adalah kalau Allah yang berjanji tidak bakal mengkhianati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Yang kedua, perlu kita tahu bahwa syurutud doa, ya, ada beberapa syarat doa yang memang ya, kalau kita lakukan atau langgar, maka doa kita memang tidak bakal diterima, ya. Salah satu syurutud doa itu adalah ada tiga ya, sesuatu hal yang besar. Yang pertama, pakaian yang kita pakai berdoa itu, ya, pastikan bahwa badan di kita ini, pakaian yang di badan kita ini adalah pakaian yang halal, ya, bukan hasil curian. Kalau hasil curian atau pakaian yang haram, nah itu susah diterima doa, ya. Walaupun berdoa jadi Mekah, tapi berangkat dengan pakaian yang dipakai itu adalah pakaian yang dicuri, ya susah. Yang kedua, minuman, ya. Minuman yang diminum itu adalah minuman yang haram. Bukan saya mengatakan bahwa minum alkohol saja, tidak. Tetapi minuman yang air putih saja, walaupun air zam-zam, tapi kalau air zam-zam ini dicuri, ya, air zam-zam dicuri sama aja bohong, ya, itu tetap haram. Pastikan itu pakaian halal, kemudian minuman halal, kemudian makanan, ya. Yang ketiga itu makanan. Pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, ya. Sebenarnya gini, kadang-kadang kita di Mekah dan Madinah ini kadang-kadang kita makan sembarangan. Yang saya maksud adalah kadang-kadang kita tidak ada tempat makan, ya kan. Apalagi kalau misalkan kita kelaparan. Di sini kan jarang hotel yang memeriksa memeriksa kamar kita berapa. Kalau kita mau makan, ya, di hotel-hotel itu tidak diperiksa, langsung makan aja. Ada sih yang mau memeriksa, tapi kalau kita berani ngomong ngelantur aja, nyebut nomor kamar aja sembarangan. Nah, itu kita makan di hotel-hotel orang, itu bisa termasuk makanan haram, ya. Kecuali kita punya teman di hotel itu bermalam, ya kan, kita ambil jatahnya atau kita, ya, izinlah sama dia, artinya kita numpang makan itu boleh. Tapi kalau misalkan kita sembarangan aja makan di hotel, saya rasa itu termasuk makanan yang haram, bukan hak kita. Makanya makanan ini perlu diperhatikan juga. Kalau makanan kita halal, kita makan, kita sudah memenuhi 3 syarat ini. Makanan kita halal, kemudian pakaian kita halal, minuman yang kita minum halal, insyaallah tidak ada alasan Allah untuk menolak doa-doa kita. Tidak ada alasan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Facebooker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa berdoa, ya. Selain kita berdoa atau menitip doa kepada orang-orang yang berangkat haji atau umrah, kita juga mestinya rajin berdoa. Dan tidak mengapa doa kita berulang-ulang, ya. Bahkan berulang-ulang itu malah Allah lebih senang. Makanya dalam hadis, salah satu hadis dikatakan bahwa ketika seorang hamba mengatakan Allahumma, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, catat itu.
catat garis star, ya, garis star dia sudah berdoa. Jadi kalau sudah ada garis star berarti sudah ada garis finish, ya. Apa maksudnya? Ternyata ketika kita mulai mengatakan Allahumma, ya Allah saya ingin ini, ternyata Allah sudah mencatat dan Allah akan menentukan kadarnya ya kan. Jadi kadarnya itu berbeda-beda. Ada orang yang dikasih batas orang ini berdoa nanti 99 kali berdoa baru diterima, atau nanti 100 kali berdoa baru diterima. Ada juga orang memang kadarnya ya orang ini cuma 3 kali berdoa baru diterima. Nah, jarang yang sekali berdoa aja diterima, jarang. Tapi kalau Allah Maha Baik, kadang-kadang jangankan berdoa, kadang-kadang baru niat dalam hati, ya, baru kita mengatakan saya pengen ini, Allah jadikan itu terjadi. Ya Allah saya pengen ke Jakarta misalkan, ya Allah saya pengen piknik, tiba-tiba Allah berikan rezeki piknik. Jadi kadang-kadang begitu baiknya Allah, baru kita merencanakan, belum kita minta ini, belum kita minta, baru mungkin banyak yang seperti itu ya. Banyak, saya rasa banyak yang menonton ini seperti itu, baru kepengen, baru dalam hatinya saja Allah sudah kabulkan, belum diminta. Tapi memang kalau kita berdoa, memang kata Allah jaga catat garis star. Jadi ternyata kalau sudah dicatat garis star, misalkan garis starnya mulai dari 1 sampai 100 kali. Jadi nanti Allah terima doa kita ketika kita berdoa 100 kali. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang berdoa baru 9 kali, baru 10 kali, bahkan sudah 99 kali dia berdoa, baru dia berhenti, ya, padahal sisa 1 kali berdoa. Kita tidak tahu berapa kali target ya yang dikasih malaikat kepada kita. Yang jelas kalau kita menginginkan sesuatu jangan berhenti berdoa sebelum Allah kabulkan. Itu sebenarnya yang bagus, ya, daripada hari ini minta sepeda, besok minta skuter, besok berubah lagi, ya Allah mobil saja ya Allah, besoknya lagi motor ya Allah. Bingung malaikat, ini orang maunya apa sih? Ini orang maunya apa? Sepeda apa skuter atau motor atau mobil, dan seterusnya. Jadi mestinya kalau kita berdoa itu kita istiqomah, ya. Misalkan hari ini kita minta skuter aja terus sampai Allah kabulkan. Jadi seperti itu. Dan tentu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Tentu doa tidak cukup, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berdoa juga tidak cukup dengan doa saja, tetapi tentu harus ada usaha. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah kalau sebenarnya kita betul-betul berdoa, usaha tidak maksimal, Allah akan kabulkan juga, insyaallah. Allah itu baik kepada kita, Allah itu sangat sayang kepada kita, Allah itu maha baik, akan memberikan, ya. Dalam surah yang lain dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi sebenarnya kita ini tinggal berdoa aja, Allah menunggu kita, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa tugas kita meminta, tugas kita berdoa, tugasnya Allah mengabulkan, ya, tugasnya Allah mengabulkan doa kita. Jadi jangan pesimis, Allah maha besar, Allah maha baik, dan Allah maha menerima doa-doa. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaat yang saya sampaikan. Insyaallah Jumat di sini masih lama, tapi yang saya ingin simpulkan adalah jangan pesimis kepada Allah. Allah maha baik, ya. Tinggal kita minta. Mungkin selama ini kita tidak minta sama Allah, banyak keinginan dalam hati tapi kita tidak pernah berdoa. Banyak keinginan kita akan tetapi kita tidak pernah betul-betul memohon kepada Allah, ya sama saja bohong, ya, sama saja bohong. Kalau kita sudah berazam kuat, ya, kita berdoa dengan kuat, kemudian kita buktikan dengan usaha yang kuat, saya yakin dan percaya tidak ada dinding yang memisahkan untuk Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Baik, hari ini adalah hari Jumat yang mestinya disunahkan untuk memperbanyak sholawat, ya. Memperbanyak sholat itu sunnahnya. Jadi hari Jumat itu yang disunahkan, yang pertama itu baca surah Al-Kahfi, yang kedua memperbanyak sholawat, yang memperbanyak sholawat
Salawat itu ada yang terpanjang itu salat Ibrahimiyah ya, yang kita baca ketika tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barakallahu Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang terpanjang. Salawat terpendek Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ya, saya sarankan sih kalau di dalam salat tahiyat tidak usah pakai Sayyidina. Tapi kalau di luar salat ya boleh pakai Sayyidina, boleh juga tidak. Jelas hari Jumat memperbanyak salawat. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Yang ketiga, yang disunnahkan itu adalah banyak sedekah ya, banyak sedekah di hari Jumat karena al-yaumul jum'ah huwa sayyidul ayyam ya, sayyidul ayyam, yang mana hari Jumat itu adalah hari yang dimana sayyidnya atau tuannya para hari ya. Ketika hari Jumat kita mulai dengan kebaikan, kemudian hari Kamis kemudian kita mulai kebaikan, yang dimana catatan amal di store kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja.